Ingat kembali pengajian kita yang kita tutup selama sebulan lebih.
Ya, maka dari itu kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah untuk pengajian berikutnya kita ajak saudara-saudara kita, ya, agar supaya ramai masjid kita ini. Kata Nabi, mandala ala khairin kalau mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajar kebaikan, maka mereka akan diberi pahala sama pada orang yang mau ikutnya. Kalau dia diajak tidak mau ikut, tetap kita ada pahala tapi jangan selalu. Bapak ibu yang berbahagia, saya punya pantun sedikit. Bila ada kerja, ya, nanam tebu di Gunung Sindur. Kompak, nanam tebu di Gunung Sindur. Pulang-pulang jangan lupa siram pohon buni di belakang rumah. Subuh ini jangan pernah tidur. Yuk kita dengarkan kajian agama yang akan disampaikan oleh Kiai Imam Sahawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin di Syekh Hamami Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita dapat melaksanakan taklim rutin kita di Jumat subuh setelah kita liburan panjang, ya, benar-benar liburan karena liburannya panjang, libur Ramadan, libur Syawal kurang lebih 2,5 bulan, ya, dan juga liburannya ada yang dihiasi dengan jalan-jalan, silaturahmi, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita pelajari kembali ini Allah jadikan ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita. Masih ada ingat sampai halaman berapa? Sampai halaman 24. Ya, 23 sudah selesai. 24 baris yang ketiga dari atas.
Waruya anna Syekh Abah Hasan. Ya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Karena mungkin kemarin libur panjang, mungkin ada kitabnya yang kemintal ya. Kitabnya yang kemintal atau kemana lupa. Silakan kalau mau fotokopi lagi bisa silakan. Atau mungkin mau dikolektifin fotokopinya berapa orang nih gitu, fotokopi silakan. Nggak jadi juga nggak apa-apa, jadi juga lebih bagus biar lebih rapi ya. Kalau memang mau difotokopi lagi kitabnya. Waruya anna Syekh Abah Hasan kana ya'izun nasa yauman wa qala. Kamu ya. Waruya dan diriwayatkan anna Syekh sesungguhnya Tuan Syekh ya. Kalau asli Syekh bahasa Arab itu orang tua ya. Syekhun itu orang tua artinya. Tapi kalau arti Syekh di dalam keilmuan berarti orang alim ya. Jadi kalau kita ke Arab, ada orang Arab manggil kita Syekh, itu jangan GR dulu, karena kita mungkin udah tua. Misalkan Pak Haji Maryani teriak ke Jeddah, ke Doha, ke Qatar, ke Dubai, jauh amat Pak Haji. Tiba-tiba ketemu orang Arab, dipanggil sama orang Arab, iya Syekh. Kata orang Arab, ya, wahai Syekh, kan gitu ya. Kata kita, wah, emang gua ulama. Nah, ana laisa Syekh gitu. Jadi Syekh itu artinya orang tua. Ya. Tapi kalimat Syekh ini dipakai untuk orang tua yang berilmu. Ya, orang tua yang berilmu. Ya. Sama kayak panggilan kiai kan gitu ya. Jadi panggilan kiai itu kan hebat cuma di sini di Jakarta, ya, Jabodetabek. Kalau kita pindah lagi ke Jawa Barat, bukan kiai tapi ajengan, gitu ya. Kalau ke Banten apa namanya? Ajengan, di atasnya ajengan, mama. Biasanya mama itu sudah almarhum, mama. Makanya ada namanya mama, bukan mama Encang. Mama Gentur, Mama Anu, Mama Soleh, Mama ini, nah itu. Kemudian kalau kita ke Jawa Tengah, ke Keraton Surakarta di Solo, Keraton Surakarta Kiai itu kebo bule, Kiai Slamet ya, itu Kiai. Ke Jogja, Kiai itu tombak keris. Kemudian ke Bantul, ke Kapuannya Ustadz Pak Imin, Kiai itu panggilan buat orang yang udah mati. Jadi kalau kita udah pada meninggal, di batu nisannya tulisin Kiai. Walaupun preman tetap Kiai. Ini masing-masing wilayah beda. Kalau kita ke Sulawesi itu nggak ada Kiai, namanya Angger Gurutang. Ya, Angger Gurutang. Kalau kita ke Lombok, kemudian ke Kupang, ke Ende, ya daerah Nusa Tenggara Timur, namanya Tuan Guru. Tuan Guru, ya. Paling terkenal dari Nusa Tenggara Barat Lombok, Tuan Guru Bajang ya. Tuan Guru Bajang ya. Jadi sesungguhnya Syekh Abah Hasan ini Syekh orang alim ya. Karena ya'izun nasa adalah beliau tuan guru daripada Syekh Abah Hasan ini, ya'izu memberikan mau'izah hasanah nasihat an-nasa kepada manusia. Ini lanjutan tentang bahasan yang semester yang lalu ya, tentang hisab nanti pada yaumul mahsyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ya'izun nasa yauman, pada satu hari memberikan nasihat kepada manusia, wa qala fi wa'zihi, dan berkata di dalam nasihatnya itu, ucapannya Abah Hasan tadi. Apa nasihat beliau?
Inna Allah ta'ala yas'alul ibada yawmal qiyamah an asya'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala yas'alul ibada, bertanya kepada hamba, menghisab akan hambanya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, an asya'a, tentang segala macam hal. Jadi dia lagi ngasih nasihat dan ngasih pelajaran kepada para murid dan manusia lainnya, ya. Wahai manusia, sesungguhnya nanti Allah akan menanyakan kepada kita tentang semua perkara. Artinya semua akan ada hisabnya. Sekecil apapun pasti ada hisabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada balasannya sekecil apapun. Wa kana sirriyun tamulu bi masjid. Ketika Tua Guru Abah Hasan lagi memberikan pelajaran, adalah asliyu Sibli tamulu bi masjid, lewat di depan pintu masjid. Bila Abah Hasan lagi ngasih pelajaran begini tentang wahai hambaku, wahai manusia, nanti Allah akan menghisab semua perbuatan kita. Ini Sibli lewat di depan pintu masjid, berarti ngasih nasihatnya di dalam masjid. Lewat dalam lebih batil lagi wayasmaku wahsoseh. Kemudian lagi lewat di depan pintu masjid, dia dengerin. Bahasa kita sampai dengeran, Tuhan saya ngomong begitu. Wahai manusia, nanti kalian akan dihisab semua dari apa yang diperbuatnya. Sibli lewat kedengeran. Fayaqifa indal masjid, fayaqifa indal babi. Kemudian si Sibli berhenti. Sibli ini termasuk yang bukan orang sembarangan, gitu lah bahasa kita mah. Si Sibli berhenti di depan pintu masjid. Udah berhenti, waqala li syekh. Kemudian si Sibli ngomong kepada Tuan Syekh. Bahasa kita mah, ini Tuan Syekh lagi ngajarnya begini nih. Si Sibli berhenti depan pintu, nyeletuk, tahu nggak nyeletuk? Ujuk-ujuk ngomong kan gitu, bahasanya ujuk-ujuk ngomong. Apa omongannya si Sibli? Waqala li syekh, berkata kepada Tuan Syekh, la yukhawifun nasa kathiran. Hei Tuan Syekh, la yukhawifun nasa kathiran, la yukhawifun nasa kathiran. Jangan nakut-nakutin manusia gitu. Kathiran dengan ketakutan yang banyak. Jangan nakut-nakutin manusia. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala la yas'alu ibadahu illa an syai'aini. Jangan nakut-nakutin orang. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala la yas'alu ibadahu, tidak akan bertanya kepada hambanya illa kecuali an syai'aini, tentang dua perkara. Jadi tanya adalah tentang dua perkara. Ini lanjutan sabda Rasul beberapa waktu yang lalu. Nanti di padang mahsyar kita akan dihisab tentang berapa perkara? Masih ingat? 3 bulan yang lalu berapa perkara kita akan ditanya? 5. Tuh. Mana? Itu ada di halaman 23. Tuh. Halaman 23 baris yang kelima. Yus'alu an khamsati asya. Ya, makanya kita kalau ngaji nggak pakai ujian. Kalau pakai ujian kayak sekolahnya bermakmum, repot susu badannya. Ya, yang ditanya tentang 5 perkara. Kita nggak usah ulang lagi tentang umur, gitu ya. Tentang apa lagi? Masa muda. Tentang apa lagi? Tentang
bilang sama Abu Hasan kepada orang-orang ya dari si Sibli ngomong, "Woi Tuan Guru, jangan nakut-nakutin orang," kata dia. Allah Ta'ala itu cuma nanya tentang 2 hal. Ya kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Fayaqulu ya abdi anna kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Kemudian dia ngomong, apa yang 2 hal itu? Ya abdi wahai hambaku, ana kuntu ma'aka, sesungguhnya aku bersamamu, wa anta biman kunta, dan kamu bersama orang-orang dekat kamu. Jadi Allah sayang-sayang kita, kata Siti, ya, saya itu menjadi sesuatu yang bersama engkau, bersama kamu, dan kamu bersama orang-orang sebelum kamu. Ternyata Siti itu orang hebat, bukan orang asal-asalan masuk aja. Bukan, salah, bid'ah, bukan begitu. Salah, haram, neraka. Emang enak kalau surga cuma segolongan, kan enak. Masa ke surga cuma saya, kayak iseng kita. Sementara surga ardu as-samawati wal ardh, luas langit dan kayak dia itu orang yang masuk surga. Neraka. Agak enak ke surga sebentar namanya RT doang ke surga seluas langit begitu. Contoh, kita ke kebun raya. Kan luas banget kebun raya ya. Taman-taman indah segala macam. Cuma beli mah kagak ada orang lagi, enak enggak? Agak enak. Kemarin Ustaz Makhluk keluar stadion Benteng Libuan. Bagi kembali berenang, kita tuang di stadion sejalan di dalam mereka. Ya, iseng ke sungai, makanya tambah lama orang tambah penuh, enak. Juga enak, semua kafir, semua salah, semua neraka, dia doang yang surga. Ternyata sisi ini beda. Cuman 2 yang ditanya. Aku bersama hambaku, kata Allah, dan engkau bersama orang-orang sebelum kamu. Falamma sami'a Abu Hasan hadzal kalam min Sibli, ketika Abu Hasan mendengar omongan si Sibli ini, waqafa fi saririhi, dia tetap di saririhi. Sarir itu bahasa Arabnya, sarir itu tempat tidur. Sarir, ya, tajam di pagi ya. Masa iya kan lagi ngajar, masa iya saat tempat tidur, berarti tempat nah jadi namanya siyagul kalam. Itu namanya siyagul kalam kalau dalam ilmu Arab, bahasa Arab ya. Kayak kita mah tempat ngajar ya singgah sana lah kayak gitu. Misalkan Tuan Guru di Madinah, di Makkah kan suka ada ngajar di atas bangku gede tinggi. Nah bangku tinggi itu bilang ngajar di situ. Mendengar omongan si Sibli tadi, itu Tuan Guru Abu Hasan tetap di tempatnya dia ngajar, wa qara'atuhu, tetapi otaknya belum mudeng. Tahu belum mudeng? Belum nyambung, belum nyadar. Ngomong apa sih Sibli? Orang dari pintu masjid kan jauh ya. Jadi belum nyambung. Abu Hasan lagi ngajar pelajaran, si Sibli ngomong dari luar, "Woi, jangan nakut-nakutin orang." Ya orang lagi konsentrasi ngajar, ya. Wa qara'ahu falamma afaqa, setelah nyadar, oh maksudnya si Sibli ngomong begitu ya, begini ya, gitu maksudnya. Setelah ya baru qala Tuan Guru Abu Hasan bicara. Apa bicaranya? Ya Sibli, wahai Sibli, inna Allah ta'ala yas'alu min ibadihi as'ala min hadha. Wahai Sibli, inna Allah ta'ala satamana Gusti Allah ta'ala yas'alu nakonakan sirokabe min ibadihi kelawan hamba-hambana as'ala pertanyaan min hadha lebih gampang ketimbang sensitif. Kata Tuan Gurunya, Tuan Guru Abu Hasan, wahai Sibli, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mudah
lebih gampang memberikan pertanyaan hambanya dari apa yang engkau katakan tadi. Artinya apa? Allah mudah menghisab seseorang yang Allah kehendaki. Ayat rezeki kan begitu ya. Rezeki siapa sih yang Allah kehendaki? Ada orang kelihatannya kerjanya biasa-biasa, malah nyaris segala kerjaannya serabutan, tapi kok cukup hidupnya. Ada nggak yang begitu? Tapi ada orang yang susah sumpel, ngaji ketinggalan, bayar ketinggalan dalam macam, tapi kurang dulu. Ada yang begitu? Sama. Yarzuqu man yasha. Jadi hisab Allah jauh lebih mudah sih. Maka Allah maksudnya Muhammad agak kesannya sih jika dan sebelum yang diprotes kalau orang itu apa iya begitu, nah protes menurut protes. Wahai istri Allah kalau mau bertanya bisa lebih mudah. Fayaqulu ya abdi ya. Wa yaqulu dan Allah berfirman, ya abdi wahai hambaku, ma gharraka bi rabbikal karim. Ada enggak dalam Al-Qur'an itu? Ada enggak? Surat apa? Juz apa itu? Surat Al-Infitar. Ada di juz apa itu? Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasharat. Terus wa idzal, nah ada di ayat kelimanya itu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi Allah itu berfirman ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal, ya abdi wahai hambaku, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa gharraka yang membuat kamu berpaling bi rabbikal karim, dari Tuhanmu yang maha mulia? Apa? Tuh. Hatta asanta amri, sehingga kau melalaikan perintah-perintahku. Apa yang membuat kau berpaling dari aku wahai hambaku? Nikmat aku kasih, lahir telanjang, sekarang pakaian yang bagus banyak, apalagi ibu-ibu, ya bu. Sehari beda season, beda baju, gitu ya. Sehari ada 3 pertemuan. Acaranya apa bang? Pengajian rutin. Yang mana seragamnya? Yang coklat. Tarawih turun. Emang acara apa? Walimatus Safar. Pakai putih-putih ya? Pakai putih-putih. Ntar habis asar, emang acaranya acara apa? Acara haul, kematian ya? Tidak, yang hitam-hitam. Ntar malam habis, emang acaranya acara apa? Itu acara yang seragam yang aja pakai orang hijau. Beda orang laki, itu dipakai. Benar-benar. Oh, makanya kasihan orang laki, pengajian yang banyak itu aja yang dipakai. Mereka kasihan. Saya kalau saya baca saya pengen jadi itu bapak-bapak baju koko. Nanti Jumat pakai ini. Kalau saya jadi orang kaya, saya yang sampai sekarang masih jadi orang bumbu aja. Coba ibu mah beda. Lihat coba. Nanti dia pergi tiara pakai baju ini, besoknya baju ini. 3 hari tiara. Seragamnya 3. Kalau kita jarang makan koko bulu kayak kita pakai. Orang lagi nggak banyak TikTok, padahal ini menerima siapa? Orang-orang yang banyak bajunya perempuan. Itu sekarang banyak pakai online. Udah laku bayar dulu. Pagi-pagi pakai COD, laki yang bayar. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang membuat kamu berpaling dariku sehingga kamu itu bermaksiat dengan perintahku? Waruya dan diriwayatkan lama quri'at hadhil ayat qala Ali, dan diriwayatkan ketika ketika quri'at dibacakan
hadhil ayat ini ayat yang mana tadi? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ketika Sayyidina Ali mendengar ayat ini, ya, dibacakan kepadanya ayat ini, apa yang terjadi? Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali ini selain radhiyallahu anhu juga disebut dengan karamallahu wajhah. Karamallahu, Allah muliakan wajhah, wajahnya Sayyidina Ali. Masih ada juga penjelasannya. Kenapa disebut dengan karamallahu wajhah? Minimal ada dua alasannya. Pertama, Sayyidina Ali tidak pernah memalingkan atau tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala-berhala. Tidak pernah. Karena Rasul jadi Nabi dan Rasul, Ali masih muda. Masih muda. Makanya Ali tidak pernah nyembah berhala. Jadi Allah muliakan wajahnya. Sayyidina Ali tidak pernah memandangkan wajahnya ke Lata, Uzza, Hubal, mana sembahan-sembahan orang-orang jahiliyah. Yang kedua, Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajah, Allah muliakan wajahnya, karena Sayyidina Ali itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi nggak pernah kemaluannya sendiri, kayak gitu. Makanya muliakan. Dari Sayyidina Ali inilah muncul keturunan Nabi. Ada Sayyid, ada Habai, walaupun ada yang menentang karena Nabi nggak punya keturunan katanya. Kenapa? Karena anaknya Nabi Muhammad perempuan. Anak Nabi Muhammad itu semua pada wafatnya pada usia kecil muda-muda. Ibrahim itu kan muda-muda masih ada. Kemudian Rasulullah Umi Kulthum, kemudian berapa 5 orang itu, kecuali Siti Fatimah Az-Zahra. Anak Rasul Siti Fatimah ini yang hidup menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu anak pamannya yang bernama Abu Hamid. Jadi Rasul itu menikahkan keluarga, Rasul itu menikahkan juga sama keluarga. Nepotisme memang. Rasul itu menantunya Abu Bakar yang menikah Rasul dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Itu ada di Jawa Timur. Jadi ngawinin itu masih apa namanya? Kerabat-kerabat jauh gitu. Kerabat-kerabat kan. Lalu kawin sama si Ani. Oh iya, dia mau tahu ponakan gua, dia mau kiai, bawanya tuh kawin. Banyak itu. Ya. Dan itu boleh kan sahabat-sahabat Nabi. Ya. Jadi masih keluarga, masih kerabat. Dibilang Rasul nggak punya keturunan karena putus dengan Sayyidina Siti Fatimah. Tapi kata Rasul, keturunanku dari Fatimah dan Sayyidina Ali. Menikah Siti Fatimah dengan Ali, punya anak namanya Hasan dan Husain, yang mati ketika peristiwa Padang Karbala di Iran tanggal 11 Muharram, dipenggal kepalanya. Kemudian dari Husain melahirkan anak namanya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin punya anak lagi namanya Syekh Ja'far Shadiq, terus saya Musa kali terus sampai nanti ke Wali Songo, terus sampai sekarang kemana aja gitu. Walaupun ada yang diperdebatkan oleh Kiai Haji Imam bin Utsman di Banten ya, tapi kita mau nggak sampai kita mau sono, udah kita mengaji aja ngaji ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ali berkata, "Magharani illa jahil." Kan ayatnya begini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai
Kita berpaling dari Allah karena kelalaian kita. Allah kasih kita nikmat, nikmat kita enak, dan nikmat itu terasa kalau nikmatnya dikurangi. Betul. Kita sekarang lagi sehat biasa-biasa aja, coba sakit aja gitu. Enak apa enggak? Ini saya udah 5 bulan setengah, tapi belum juga stabil, belum juga sehat. Oh, kalau itu mah duda, makanya pakai jalan gitu. Jadi mohon maaf ya, kalau kami yang rombongan juga suka bangun-bangun lewat depan rumah. Oi bangun, Denny, bangun Den. Denny masih nyeklak guling. Ya, tadi orang kerja dia mah disuruh di sebelah dia. Ya, itu biar sehat. Terasa kalau udah sakit, kita punya gigi sekarang biasa. Tapi kalau udah sakit, wah, punya perut biasa. Dan kalau sakit kalau terasa, iya ya, kan gitu. Ya, kenapa kamu berpaling dari aku? Padahal aku sudah siapkan nikmat yang lebih gede. Nikmat hidupnya dikasih, tapi kenapa lain yang perintahku? Kita siapkan nikmat yang besar ketika berada di dalam syurga. Kan enak banget. Ini ngaji Raudhah Minal Riyadil. Mudah-mudahan kita ngaji di Masjid Al-Fatah ini, kita kapan-kapan bisa ngaji di depan Masjid Nabawi Syarif, dan kita bisa ngaji di surganya Allah. Enak itu. Kita tuh kalau kemana-mana orang kagak pada kenal sama kita, ketemu sama teman kita, kira apa kagak? Kira. Ini kita pergi kemana? Banten misalnya, Banten orang penuh, orang kudu ya. Banyak apa ini orang? Ketemu kan? Semamu ya? Iya. Yang nyanu ya? Iya. Ya Allah, anak saya sekolah bilang apa enggak? Bilang semamu, bilang dia bilang apalagi semamu di keluar sebelum orasi. Kenapa tangan-tangan itu ya? Masya Allah. Bilang sama di surga juga nanti begitu. Disuka orang banyak dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Damir, sampai sekarang Adam Jordan. Orang banyak itu. Ya. Mana orang kampung gua dia nggak ketemu. Ini orang ketemu sama temannya. Ya. Kata Ibu Haji Sofa, ya Allah, Ibu Haji Yahya. Iya. Masya Allah, ketemu saya. Suaminya mana? Ini. Ketemu dan tuh, ketemu alhamdulillah. Ketemu lagi ada yang lain. Lah, ini semua orang kaya. Iya, kita ngumpul. Lah, Ustaz mana? Cari Ustaz Sami. Ustaz Sami mana nih? Kita afiliasinya di surga. Saya cari nggak ada. Semua tertutup lesu. Ya Allah, mana dulu gua ini sungguh nggak ada. Masa iya sih Ustaz Sami belum ke surga? Mana dulu dia? Ternyata saya sukanya suka VIP. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Ali bilang, aku berpaling dari Tuhan karena kebodohan. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Rahimah itu dari zamannya tabi'in. Ya. Dari zaman Rasul, zaman sahabat, zamannya tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'in sampai zamannya para alim ulama, sampai ke zaman kita. Makanya kalau ada orang bilang belajar dari Nabi, kapan belajar dari Nabinya? Nabi kalau begitu, ya emang kita udah hafal berapa ribu hadis. Sementara hadis Nabi itu ratusan ribu. Maksud Nabi kalau begitu, Nabi nggak begitu ya. Kita ini belajar dari guru-guru para alim ulama, bukan dari Nabi langsung, nggak sanggup kita. Fudail bin Iyad berkata, "Lau sa'alani Rabbi maka raka." Seandainya aku ditanya Tuhanku, apa yang buat kau berpaling? Aku lu berani situka. Aku berpaling situka karena meninggalkan engkau. Jadi Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih macam-macam, tapi aku meninggalkan engkau. Itulah aku itu orang yang berpaling. Jadi karena kelalaian kita, karena kita meninggalkan Allah, sementara Allah bertanya, apa yang membuat kau berpaling dari aku? Apakah aku jahat? Apakah aku nggak kasih nikmat? Semua aku kasih nikmat. Kenapa kau berpaling? Semua karena
kesalahan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Abu Bakr al-Waraq rahimahullahu taala wallahu a'lam. Semuanya terima kasih para donatur yang sudah meluangkan dan menyempatkan bahkan menyisikan sebagian untuk sedekah hari Jumat ini, karena Jumat itu Yaumul Akbar, hari besar yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat. Yang mau sedekah subuh kata malaikat, ya Allah, siapa yang mengawali subuhnya itu dengan sedekah, maka lipat-lipat gandakanlah rezekinya. Itu saja. Ada yang mau disampaikan? Ada yang menanya? Ada? Cukup? Cukup? Tanya apa? Ibu Aja Mumun? Ibu siapa? Iya. Tanya apa? Oh, Mas Bojo, ada. Ibu siapa? Ada. Salam engkau lahir. Baik ya. Dalam surah Yasin salam engkau lahir. Bahkan di dalam Yasin Fadilah bukan cuma 3 kali. Ada yang 7, ada yang 11. Salam engkau lahir. Kenapa kebanyak yang baca 3 kali? Satu, karena memang itu disebut dengan qalb surah, jantungnya surah ya Yasin. Jadi setiap surah itu ada jantungnya, jantungnya surah Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi kayak gitu ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Artinya salamun qaulan min rabbir rahim disambut dengan perkataan oleh Tuhanmu ya, dengan ucapan selamat, ayo masuk surga ya. Jadi salam qaulan min rabbir rahim. Jadi dibaca 3 kali salam enggak salah, sepanjang tidak mengatakan bacaan yang kedua adalah ayat yang baru. Kan suka ada yang ini itu, maka suka Yasin sampai 7 kali gitu ya. Yasin Fadilah kan gitu ya. Yasin. Aku siapa berkali-kali lu nggak coba baca sekali tadi begitu ya. Dibaca sekali boleh, beberapa kali juga boleh, cuma keutamaan aja. Sama kayak kita tahlil. Ada kan? Kalau kita tahlil sampai 3 kali balik bacanya apa itu? Rabbana terus warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya. Waghfir lana warhamna berapa kali balik itu? 3 kali. Sepanjang kita nggak meyakini itu ayat yang baru, nggak masalah. Tapi jangan dibawa juga dalam sholat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Atau teman dulu paham apa? Mau babar. Ya. Jadi kalau baca sendiri boleh saja. Sepanjang sudah meyakini ada ayat yang baru. Kenapa? Karena ayat itu bagus. Artinya sebuah penghormatan kepada ahli surga. Sama seperti saya Abdul Rahman Sudah simakkan itu saya mampu suka ya. Di depan Yunanto dia suka membaca Iyyaka na'budu sampai dibolak-balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka, karena penekanan. Pada ayat-ayat tertentu tentang taubat, tentang ruh, tentang neraka itu sampai diulang. Kenapa? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya biar kita ingat gitu kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Boleh saja. Karena itu adalah jantungnya surat Yasin. Kalau jantungnya Al-Qur'an, Yasin itu sendiri. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Cukup. Ya, alhamdulillah. Dan sedikit ilmu yang barokah masalah manfaat di dunia akhirat.